Halo semuanya, perkenalkan aku Devi Aristianti. Aku baru bergabung menjadi insan astra YouTuber yang baru. Salam kenal ya. Itu dia habis ngepost Halo nih. teman-teman, terima kasih banyak ya atas doa dan dukungannya selama aku kemarin sakit COVID-19. Mungkin aku nggak bisa balas satu-satu, tapi sungguh aku berterima kasih atas doa dan dukungannya. Mungkin kita bisa ketemu di lain kesempatan. See you. Apa kabar ya dia? Penasaran deh. Kita telepon aja yuk. Halo Twindy. Hai. Apa kabar? Baik, hari ini Seneng baik. banget ya, kamu kayaknya udah lebih semangat banget ya sekarang. Iya, harus tetap semangat. Oke, harus tetap semangat ya. Kondisi saat ini berarti better dari sebelumnya ya? Jauh banget. Jauh banget ya. Makanya aku juga waktu itu kaget banget sih Twin ngelihat post kamu waktu kamu ngepost positif. Itu aku kaget banget, tapi di satu sisi karena mungkin kamu dokter juga ya, jadi resiko tertularnya memang lebih tinggi dibandingin mungkin kita semua yang profesinya bukan sebagai dokter. Nah, boleh nggak sih cerita-cerita sedikit? Pastinya pada kepo juga nih, aku juga kepo. Gejala awal yang kamu rasain tuh gimana sih prosesnya? Mungkin sebenarnya teman-teman atau kamu sendiri pasti udah sering dong denger edukasi yang udah digalakkan lah di masyarakat kalau corona tuh ada demam, ada batuk, ada pilek dan lain-lain gitu ya. Cuman yang pengen banget aku selipkan di sini tuh bahwa gejala corona di setiap pasien itu bisa berbeda-beda. Iya. Nah, di aku tidak ada demam sama sekali, tidak pernah. Jadi nggak ada gejala itu sama sekali ya dari awal? Hingga aku sakit pun nggak pernah ada demam yang di atas 38 derajat gitu. Suhuku rata-rata tuh 36,5. Itu kalau kurang minum bisa sampai 37,5, tapi itu nggak pernah lebih dari 1 jam gitu, jadi nggak pernah ada demam. Terus batuk itu kan very common ya, jadi banyak banget orang keselak pun batuk, orang alergi pun batuk bersin gitu. Jadi kalau itu di aku juga nggak ada. Cuman yang mungkin aku paling dominan adalah kehilangan indera pengecapan sama penghidu. Jadi aku nggak bisa cium bau, nggak bisa merasakan rasa makanan gitu, jadi hambar, bener-bener tasteless semuanya. Mau itu manis, mau itu Asin, pokoknya semua nggak berasa berarti ya setiap. sampai makan makanan micin pun nggak kerasa gitu. Ya sayang banget, padahal tuh enak banget ya. Ya, karena waktu itu aku sempat kayak kok masak mie instan itu kan itu bener-bener dunia. Berasa banget, iya ya. Itu kan wah, begitu makan kok ini kayaknya mbak gue masaknya kurang gimana gitu ya, udah kayak kenapa ya gitu. Nah ternyata itu adalah salah satu gejala setelah aku mencari tahu dari paper jurnal. Memang ada beberapa pasien yang merasa ada gejala itu gitu. Oke, jadi itu gejala awal banget yang akhirnya bikin kamu ngeh bahwa nih kayaknya something's wrong with me nih. Gue harus cek misalnya ke dokter atau gue harus cari-cari tahu atau gimana sih tuh yang akhirnya bikin kamu ngerasa bahwa kayaknya nih aku harus cek sih gitu. Karena kan kalau kita kan pasti yang nggak ngerti pasti harus nunggu demam dulu, batuk dulu. Nah kamu dengan gejala awal itu akhirnya kamu langsung tahu bahwa ini udah pasti nih, atau kamu kayak masih ngecek juga gitu ke dokter? Masih definitely nggak bisa kita self diagnose gue corona gitu, nggak bisa. Karena perlu diingat kalau satu orang ini baru bisa didiagnosis Anda positif COVID-19 itu ketika udah ada swab. Hasil swab ini kan menunggunya lama. Ya, tapi ada screening awal yang bisa kita lakukan. Contoh kayak rapid test. Contoh periksa minimal banget tuh ronsen dada. Lebih bagus lagi kalau bisa CT scan dada, jadi ngeliat parunya gambarannya seperti apa. Terus cek darah, ada komponen-komponen dalam darah yang bisa kita jadikan salah satu acuan untuk men-screening pasien. Tapi perlu diingat itu semua pun bisa normal, bisa negatif gitu. Oke. Iya sih. Tapi waktu kamu tahu gejala itu, akhirnya kamu juga langsung cek atau maksudnya periodenya tuh berapa lama dari kamu akhirnya tahu gejala kamu, terus habis itu kamu ngecek? Untuk tahu bahwa seseorang ini benar-benar lo positif COVID itu ya lumayan gitu. Tapi aku lupa berapa lama.
Oh, oke. Terus reaksi keluarga kamu gimana, Twin, waktu tahu hasilnya? Terus kerabat-kerabat kamu yang mungkin baru pada tahu lewat IG post kamu gitu, itu reaksinya gimana mereka? Kalau orang tua mungkin mereka khawatir ya, mereka khawatir. Tapi jadi ketika aku tahu pun aku nggak yang abis itu menangis mengasihani diri karena aduh gue kena corona. Langsung ngedown gitu ya? Enggak, justru ketika kena, oh ya udah, gue positif corona karena gue tahu memang pekerjaan gue kan di rumah sakit gitu. Iya, dan it's a pandemic, everybody can have this disease gitu. Dan ya udah begitu tahu, ya udah oke, sekarang kena corona and then what's next? Aku recall lagi semua gejala-gejala yang pernah aku rasain, apakah memang ini gejala berat, mild, kan ada tuh pembagiannya mild, moderate atau berat. Karena nggak tahu jadi it's safe, kita ke rumah sakit aja gitu. To get tested, semuanya dicek. Waktu itu CT scan thorax juga, karena pada pasien-pasien yang COVID-19 sesak napasnya itu bukan kayak sesak napas orang biasa. Ini yang aku baca dari paper-paper ya. Bisa aja saturasinya turun, normalnya itu di atas 95, bisa aja saturasinya turun sampai 70, tapi dia nggak kelihatan kayak megep banget gitu, nggak bisa banget kayak gitu. Nah, karena takut, pasti kan orang tua tuh khawatir ya, jadi orang tua bilang ya udah oke, kita cek aja dulu ke rumah sakit. Nah, habis itu disarankan untuk dirawat, ya udah masuk rawat inap gitu. Oh, oke, itu berarti setelah hasilnya udah keluar juga ya dari rumah sakit. Berarti kamu tuh termasuk orang tanpa gejala ya, karena kan sekarang memang udah ada tuh orang tanpa gejala. Berarti kamu termasuk yang itu? Enggak, aku termasuk yang ada gejala tapi gejala ringan. Cuman perlu diketahui kalau corona, COVID-19 itu gejalanya tuh banyak sekali yang mirip sama penyakit pada umumnya. Ada yang kayak demam berdarah gitu juga kan. Maksudnya menurut kamu gimana sih kita bisa tahu bahwa misalnya nih aku batuk nih, pasti kadang aku panik dong, aduh batuk nih salah satu gejala untuk corona gitu. Jadi gimana sih, ada nggak sih tes yang menunjukkan, mungkin kita nggak harus ke dokter, bahwa ya ini tuh bukan corona, apalagi ditambah sekarang ada orang tanpa gejala. Itu gimana sih kita buat ngebedainnya ke diri kita sendiri dulu sebelum kita akhirnya bertindak bisa ke dokter dan rumah sakit? Nah, ini susah banget karena aku sendiri pun hampir miss ke diriku sendiri gitu. Aku nggak tahu kalau aku punya kan. Jadi kalau menurut aku memang sampai sekarang golden standard diagnosisnya masih dengan swab, yaitu si PCR yang kalau sering kita dengar ya, PCR testing. Nah, itu untuk mendiagnosis pasti, dan itu pun masih ada kemungkinan untuk salah sebenarnya. Ya kan, nggak bisa 100% dia. Sebenarnya cara kita tahu pasti kalau kita kena corona apa enggak, kita kena COVID-19 atau enggak ya fix cuman dari si PCR at the moment ya. Pertanggal ini masih belum ada lagi yang lebih advance, tapi yang lainnya itu ya dari kita karena kita susah untuk tahu kan kita beneran apa enggak. Makanya pemerintah WHO itu nyaranin ya lo physical distancing, lo stay at home gitu. Karena bisa jadi walaupun kita nggak ada gejala, kita juga merupakan carrier itu kan? Ya, ada kemungkinan itu. Anda pakai masker di rumah gitu. Makanya mereka menyarankan itu karena kita nggak bisa tahu pasti gitu. Tetap harus, meskipun di rumah misalnya satu rumah isinya 3 orang, ayah, ibu, anak, physical distancing tetap gitu. Apalagi kalau misalnya salah satu masih keluar rumah. Nah, kalau aku di rumah waktu kemarin, waktu awal corona merebak lah di Indonesia, itu udah protokolnya di rumah. Aku nggak ketemu orang tua. Oh, oke. Jadi kamu juga physical distancing walaupun di rumah ya? Physical distancing. Jadi kalau masuk rumah tuh sapa-sapanya dari jauh aja. Apalagi kalau habis pulang dari rumah sakit, pulang itu langsung mandi, bersih-bersih dulu. Terus ya udah, semuanya punya lokasi sendiri-sendiri gitu ibaratnya. Iya sih. Sama mau tahu juga dong, Twin, proses setelah kamu udah positif nih, prosedur apa sih yang dilakuin dari pihak rumah sakit waktu kamu terdiagnosa positif? Itu kan kamu berarti langsung dimasukin ke ruang isolasi atau gimana? Terus ruangannya tuh kayak gimana sih? Nggak kebayang sih ruangannya tuh kayak gimana. Nah, kamu waktu di sana di karantina itu rasanya kayak gimana, Twin? Awalnya tetap lewat IGD dulu, lewat jalur rawat inap dulu.
karena waktu itu aku memang ada sedikit sesak napas gitu, jadi harus dicek dulu. Nah udah habis itu dilakukan pemeriksaannya apa aja ya, CT scan dada, sama cek darah, diperiksa, masuk ruang rawat inap, isolasi setiap hari, rekam jantung karena diberikan obat-obatan yang efek sampingnya bisa menyebabkan gangguan ritme jantung gitu. Terus vitamin diinfus. Oke. Jadi pengobatannya sih itu. Terus kegiatan yang kamu lakuin juga pastinya bosan gak sih? Karena bosan banget ya kalau di ruang isolasi. Nah aku bukan tipe orang yang suka nonton TV. Meskipun di situ memang disediakan TV, tapi nggak juga kayak jadi lazy couch nontonin TV terus gitu. Nontonin TV terus, nggak nonton drama Korea? Nggak juga. Akhirnya untungnya sebelum masuk ke rumah sakit udah bawa buku-buku, satu buku, terus baca ya terus ada painting. Selama di karantina even sampai sekarang tuh aku jadi ini paint by numbers. Wow, ini yang kamu lukis selama di ini ya, ruang karantina berarti? Jadi ini sebenarnya bukan melukis sih, tapi mewarnai ya, lebih ke mewarnai karena ini tuh kalau mau aku kasih lihat, ini tuh udah ada bagus banget. Udah ada gambarnya, jadi kamu tinggal mewarnain. Tapi kayak harus butuh agak sabar karena kan pakai cat air, jadi nggak semudah dengan speed. Nah, ini sesuatu yang baru kamu lakuin karena kemarin di karantina baru. Berarti ini keahlian baru ya? Kalau baca buku tuh udah kayak ya lazim lah ya, dari sebelum ada COVID juga aku udah baca buku gitu. Cuman kalau kayak karena di karantina, Windy akhirnya jadi ini. Jadi mungkin kita tarik benang positifnya sedikit, ada keahlian baru nih sekarang berarti ya. Dari keahlian mewarnai berarti Twin. Tapi kan memang kayaknya yang punya kontrol akan perasaan itu kita sendiri kan pastinya. Nggak mungkin kamu di situ sendirian udah bosan terus sedih, dan itu pastinya akan berpengaruh kan ya kalau untuk pikiran-pikiran negatif, positif, dan moodnya itu kalau nggak kita jaga akan berpengaruh juga kan Twin sama kesehatan kita ya? Iya, yang aku salut sekali, yang perlu aku selipkan lagi, aku apresiasi banget sama teman-teman dokter, perawat yang masih bertugas hingga sekarang. Bener-bener mereka tuh tugasnya nggak cuman untuk ngejaga kesehatan pasien physically, tapi mentally juga. Kalau misalnya ada pasien yang ngedown, sedih, itu perawat yang ngehibur, karena mungkin kalau dokter kan nggak standby 24 jam di ruangan, nggak visit 3 kali sehari gitu. Sedangkan kalau perawat itu kan mereka shift-shiftan kan. Itu mereka bener-bener aku apresiasi betul kerjanya mereka, nggak mudah, sama sekali tidak mudah. Harus make sure obat masuk, harus make sure pasiennya makan, minum obat-obatannya. Pasien juga. Dan kalau misalnya ada pasien yang ngedown, yang pertama kali ketemu itu udah pasti si perawat gitu loh. Dan mereka tuh punya beban yang sangat amat besar di rumah sakit untuk ngejagain pasien COVID, untuk make sure mereka tetap sehat. Tapi mereka juga ada tanggung jawab ke diri sendiri dan keluarga. Itu yang aku salut sekali. Mereka tetap harus menjaga diri sendiri supaya tetap sehat. Mereka harus menjaga orang rumah mereka juga supaya tetap sehat. Dan merawat pasien. Iya. Itu tesnya per berapa hari berarti kamu selama periode itu? Aku lupa. Jadi ada yang bisa jedanya seminggu, ada yang jedanya bisa berapa hari gitu. Cuman total mungkin aku sudah berapa kali di swab ya? 4 atau 5 kali. And it hurts. Aduh, nggak nyaman gitu. Nah, ada satu hari di mana aku pikir, kalau ngelihat dari perjalanannya, kalau dari gejalanya udah gue sembuh nih gitu ya? udah harusnya sih tes kemarin gue negatif nih gitu. Udah beres-beres. Tiba-tiba dibilangnya ternyata masih positif. Jadi you have to stay for another A week misalnya gitu. Pokoknya you have to stay dulu sampai tuh
swabnya itu atau lu nggak ada gejala lagi gitu. Sebenarnya kan kalau kriteria sembuh itu dua kali swab negatif. Tapi pada pasien-pasien yang mild symptom sebenarnya boleh isolasi mandiri di rumah. Gitu. Jadi at that point sedih karena nggak bisa pulang. Karena udah ya kita terisolasi di ruangan segitu, sebagus apapun itu ruangan, tetap aja kan namanya isolasi ya gitu. Iya, benar. Ada hal-hal Jadi yang pasti nggak bisa pengen kita cepet lakukan. pulang juga nggak sih? Nah, kamu berarti banyak juga ya swab testnya tadi sampai 4 atau 5. Nah, itu kira-kira penyebabnya kenapa ya Twin bisa sampai kamu sebanyak itu swab testnya? Mungkin penyebab kenapa nih si virus ini bertahan lama kali ya. Jadi kalau dari beberapa hal yang aku baca, kalau dari beberapa paper yang aku baca, memang virus ini bisa bertahan lebih dari 2 minggu. Bahkan bisa sampai ada beberapa paper yang menyebutkan 37 hari gitu. Sebulan berarti lebih ya? Lebih bisa. Jadi kemarin sih sebenarnya kalau dibilang positif lagi gitu waktu kemarin kayak ya nggak heran sih, memang virus shedding tuh bisa lama gitu, tergantung imunitas kita. Tapi belum ada penelitian yang nge-state durasi lamanya si virus itu stay di tubuh kita berapa lama pastinya, sama apa aja yang menyebabkan tuh belum ada. Karena ini kan penyakit baru ya, baru banget, iya. Seluruh dunia nih, bukan Indonesia doang, itu baru kenalan sama si virus ini gitu. Jadi belum ada orang-orang yang bisa bilang ini pasti karena A, B, C gitu. Susah untuk mengatakan sesuatu yang pasti di saat seperti ini gitu. Betul sih. Aduh, tapi kamu hebat banget Twin, bisa ngejaga mood. Kamu udah sampai swab test 4-5 kali dan setiap dinyatakan masih positif itu kan pasti moodnya naik turun. Sedangkan tadi juga yang kamu bilang psikis dan mental itu berpengaruh juga sama kesembuhan pasien juga kan sebenarnya. Jadi kamu benar-benar harus ngejaga mood kamu banget pasti selama di sana juga ya Twin. Dan tapi itu kalau menurut aku ada satu hari itu di mana aku dinyatakan masih positif tuh sedih dan diem. Dan ya diam aja, maksudnya bukan tipe orang yang kalau sedih terus. Ada orang yang kalau nggak suka dengan sesuatu kan dia marah-marah gitu ya. Nah, aku ingat banget waktu itu ada suster yang masuk kan, emang shiftnya ya, jamnya dia masuk, terus dia notice gitu. Dia kayaknya shift siang gitu, shift siang tuh maksudnya agak sore gitu. Yang pagi nggak notice kalau aku tuh diem aja gitu. Nah yang sore tuh dia notice, kok Kak Twidi diem aja gitu. Hah? Nggak apa-apa. Oh, ya udah aku cek suhu sama tensi ya. Iya nggak apa-apa, iya silakan gitu. Terus diem gitu. Terus dia bilang gini, suster mungkin nggak kenal akrab sama Kak Twindi, tapi mungkin suster bisa bantu. Dia ngomongnya gitu, slowly aja, maksudnya nggak nge-push lo harus cerita sekarang sama gue gitu, nggak. Iya. Tapi dengan dia ngomong seperti itu, aku nggak tahu kenapa, iya juga ya, gue nggak kenal sama nih orang. Gue cuma bisa lihat pucuk matanya doang nih, segini doang, karena dia pakai. Oh iya kan dia pakai APD lengkap semua ya, jadi sebenarnya nggak kelihatan. Nggak kelihatan mukanya kan sama sekali. Aku udah nggak tahu, kalau ketemu di jalan ya aku udah nggak tahu siapa yang mana yang lewat gue kapan gitu, karena mereka semua tertutup kan. Jadi pas waktu dia ngomong gitu, aku merasa di situ aku belum cerita tuh, belum ngomong, cuman kayak nggak apa-apa kok Kak, nggak apa-apa kok Kak. Nah, di situ dia mulai menceritakan. Suster tuh sedih juga kalau pasiennya juga sedih gitu. Nah, barulah di situ aku menyerap apa yang mereka kerjakan tuh seperti apa, mereka rasakan tuh juga seperti apa. Jadi di situ aku merasa mendapatkan semangat kembali ya akhirnya. Iya, maksudnya aku di situ merasa gue beruntung masih ada orang yang care sama gue. Gue ditempatkan di rumah sakit yang rapih lah ibaratnya gitu ya, bagus gitu, dengan tenaga medis yang terampil misalnya gitu lah ya. Terus apa ya, beban mental saat ini lagi berkurang banget karena satu, aku nggak lagi kerja, dua, memang lagi sakit tapi aku sudah mendapatkan treatment yang aku butuhkan gitu. Jadi kenapa gue harus menangis gitu saat itu. Nah jadinya itu yang bikin kamu semangat untuk bisa nih Twindi harus sembuh nih, karena ya yang kamu lihat yang ngerawat kamu semua baik, mereka berjuang juga, jadi akhirnya kamu menumbuhkan rasa semangat kamu juga ya Twin. Dan mungkin kalau boleh aku pesan sama teman-teman
uh, kalau misalnya memang ada yang lagi sakit dan dirawat di rumah sakit gitu, apalagi terutama pasien-pasien COVID, aku kalau aku waktu kemarin sebisa mungkin nggak manggil mereka sering-sering gitu. Kalau memang itu suatu hal yang bisa aku lakukan sendiri, misalnya karena memang ada beberapa pasien yang untuk nutupin gorden aja dia minta tolong perawatnya untuk datang gitu jadi nah kemarin tuh yang aku ketika aku masuk aku sadar kalau ada kemungkinan mereka juga terpapar dari aku dan aku nggak akan bisa, aku merasa kayak gue harus apa ya, harus membantu juga mereka meminimalisir kontak juga sama saya gitu. Itu ada di mindset aku gitu saat itu, jadi nggak sering-sering manggil mereka kalau emang nggak butuh banget. Akhirnya udah hempas nih virus corona. Nah, itu hal pertama yang kamu lakuin apa? Setelah akhirnya udah 2 kali swab test negatif, tuh akhirnya ngapain? Pesan makan. Langsung pesan. Sumpah pesan makan nasi bebek Madura. Langsung pesan. Soalnya ngidam ya, selama di sana nggak bisa pesan-pesan dari luar sama sekali berarti kan? Iya, merepotkan buat mereka juga karena nanti abang ojek online-nya harus nitipin ke satpam harus naik, harus ngasih ke nurse station dia nanti harus pakai APD dulu lengkap, baru bisa masuk untuk cuman buat memenuhi idaman kita. Iya, jadi aku sempet sih beberapa kali dikirimin sama keluarga, itu seneng banget rasanya, tapi meminimalisir yang kayak gitu-gitu karena nanti mereka harus repot kan pakai ini segala macam. Jadi selalu kayak tahan gitu. Begitu nyampe rumah langsung pesen ini si bebek tadi. Makanan dia nganterin cuma sampai depan, habis itu dicantelin doang di depan. Tapi berarti udah balik lagi sama keluarga gitu ya berarti. Udah, tapi di rumah pun juga masih melakukan isolasi mandiri selama 2 minggu setelah dari rumah sakit. Jadi tetap harus ada isolasi mandiri di rumah ya, berarti di kamar aja. Betul. Jadi kalau teman-teman ada yang misalnya nauzubillah min dzalik kena COVID, setelah dinyatakan sembuh dari rumah sakit, di rumah masih harus karantina mandiri. Kalau sampai sekarang sih masih dibilangnya 2 minggu. Gitu setelah, karena memang ada beberapa case yang ternyata virusnya itu tanda kutip reaktivasi gitu. Oh iya, jadi better kamu ini isolasi dulu 2 minggu. Terus ada pantangan makanan nggak setelah maksudnya balik dari rumah sakit, kayak nggak boleh makan ini itu atau gimana? Enggak sih, kalau pantangan makanan sih enggak, tapi intinya kalau aku mawas sadar diri aja, aku kan survivor COVID nih, tapi memang sudah dinyatakan sembuh gitu, tapi apakah mungkin memang sudah clear sembuh, kan masih dalam karantina isolasi mandiri 2 minggu nih. Jadi aku meminimalisir makan makanan yang mungkin bikin aku sakit, contoh makanan pedas gitu. Kan repot ya kalau lagi isolasi mandiri tiba-tiba diare dan harus dirawat lagi di rumah sakit gitu, kan repot gitu. Jadi tetap intinya makan makanan yang intinya menjaga kesehatan tubuh tuh masih gitu. Iya. Oke, nah terus tapi pengobatan sendiri masih ada yang harus rutin kamu lakukan sampai beberapa hari ke depan setelah keluar dari rumah sakit? Enggak, udah nggak ada. Oh, jadi setelah rumah sakit nggak ada obat-obatan sama sekali, sebenarnya udah bebas ya? Udah bebas, tapi kalau mau minum vitamin boleh gitu. Kalau ada teman-teman yang melakukan karantina atau isolasi mandiri, itu penting sekali dilakukan di tempat yang ventilasinya baik. Nggak perlu pakai ventilasi yang nggak perlu yang advance banget, tapi yang penting jendelanya semua dibuka. Jadi aku terjadwal pokoknya dari bangun tidur buka semua jendela sampai menjelang sore karena takut nyamuk masuk gitu. Jadi dari pagi sampai sore tuh dibuka? Iya, harus biar ventilasinya. Kamu nggak pakai AC sama sekali, nggak kepanasan, Queen? Gak sih, untungnya anaknya nggak AC-an gitu. Oh gitu, udah terbiasa ya untungnya. Nah, yang paling kamu kangenin banget nih setelah corona ini kelar itu apa, Twin? Jujur kangen bersosialisasi langsung, karena kan sekarang kebanyakan kita online, digital gini. Dan kalau aku sih kangen banget ketemu teman-teman. Kalau kamu sendiri yang paling dikangenin apa? Kangen keluar tanpa rasa takut. Ya nggak sih? Dan kangen orang tuh nggak ada rasa takut ke kita. Maksudnya kangen orang tuh bisa yang dulu tuh kalau dipikir-pikir sebenarnya kuman virus itu udah ada banyak
banget gitu. Iya, Tapi kita bisa iya. dengan santainya keluar rumah, jabat tangan, berpelukan, cium, misalnya kayak orang datang cipika-cipiki gitu kan, bisa dengan mudahnya. Tapi sekarang dengan corona ini ya mungkin kita harus adjust, bener-bener gak bisa, we have to create a new habit lagi nih Lifestyle-nya gitu. iya benar sih. Dan ini berubah semua sih karena corona ini kan. Kita nggak tahu nih sampai kapan, apakah corona ini bisa berakhir bulan depan, tahun depan, kita kan nggak pernah tahu sampai kapan. Tapi apa yang bisa kita lakukan ya ini, kita adjusting, we're human beings gitu. Iya iya. Makanya sedih banget sih keadaan kayak gini. Kalau keluar juga deg-degan, terus kalau ketemu orang juga kita ya memang harus physical distancing juga Iya, pastinya kan. Nah orang tua kamu tapi masih tugas untuk pasien corona juga nggak Twin? Nggak, untungnya nggak. Untungnya Oke. kedua orang tua aku nggak spesialis di bidang COVID-19 ini, jadi nggak Oke. Jadi kamu juga lebih tenang juga nggak sih jadinya? banget. Twin, tapi kalau kamu sendiri, menurut kamu apa sih hal yang paling berbeda dibandingin puasa sebelumnya tahun lalu selain ya memang kamu juga kemarin habis sakit gitu. Menurut kamu secara umum tuh yang membedakan kita dari tahun lalu tuh apa sih yang paling beda banget yang kamu kangenin banget? Kalau dulu kita masih buka puasa bareng, ke Iya, panti-panti, bukber ya? ke ya nggak sih, maksud aku Iya iya. itu udah jadi tahunan orang Benar-benar. ke panti. Kita sambil nunggu buka mending ngabuburit dulu nggak sih Twin sambil main game yuk, mau nggak? Boleh. Dokter atau entertainer? Dokter.